Adalah perjalanan sabar Bapak. Perjalanan mungkin banyak ujian dan rintang yang akan kita lalui. Namun akan tetapi apabila kita berhasil melewati ujian tersebut, insya Allah Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita udah nyampe di hotel, salah satu hotel di Malaysia. Jadi kita ini udah masuk pada hari kedua, sekarang pada pukul 2 sepertinya. Dan besok kita akan lanjut untuk city tour di Kuala Lumpur. Oke, cukup sekian dulu. Saya pengen istirahat dan sampai ketemu esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Kuala Lumpur. Kira-kira ini 1 jam perjalanan kita ke Kembar. Kemudian kita pusing-pusing jalan-jalan, pusing-pusing KL. Lihat-lihatlah apa yang boleh lihat ya. Jadi Menara Kembar Petronas pernah menjadi bangunan yang tertinggi di dunia pada tahun 1999 sehingga ke 2001. Kemudian dikalahkan oleh Tower 101 di Taiwan. Tapi untuk Menara Kembar, dia masih yang tertinggi di dunia. Kembar ya, untuk yang kembar berdua. Dia masih menara yang tertinggi di dunia, setinggi 382 meter, 88 lantai. Di dalamnya itu ada mall, khusus kantor Petronas, oil and gas, minyak, pelantar. Kemudian ada mall, nama mallnya itu Suryaka LCC. Ada juga beberapa kantor-kantor swasta, itu nanti di sebelah depan. Sekarang di kiri dan kanan kita ini namanya Jalan Ampang. Jalan Ampang, jadi rata-rata kalau di tengah-tengah Kuala Lumpur ini banyak hotel sama bank. Ada bank, ada hotel, ada bank, ada beberapa kantor-kantor swasta. Jadi salah satunya di depan kita nanti ada mall namanya Avenue K di sebelah berhadapan dengan Menara Kembar. Jadi Menara Kembar itu, dia di dalamnya itu ada kantor dan juga ada satu akuarium ikan, namanya akuarium, lebih dari 3.000 jenis ikan bisa lihat di bawah underwater. Menara Kembar di sebelah kiri kita sekarang kalau bisa lihat. Iya. Mana tujuan start? Mana tujuan lagi? Kita langsung makan siang, Bang. Oke, siap. jaga segala larangan-larangan selama kita berihram, mulai dari sekarang sampai selesai pelaksanaan ibadah umroh nanti, mulai dari tawaf, tahallul, dan sa'i. Agar diperhatikan kembali, diingat-ingat larangan-larangan selama berihram.
baba, تعال. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah sampai di Bandara Bandara Jeddah. Internasional. Dari luar dari Bandara Jeddah mau ke Mau ke Mekah. Perjalanan ke Mekah di 1,5 jam. Bus 3 kabar. Kenapa? Pesawat tadi. Enak, tapi capek. 8 jam di pesawat. Panjang, beda tempat duduk sama mama. Bisa keluarga. Semua orang bisa keluarga. Bisa semua ya, bisa semua. Sekali-kali Intinya tuh hati kita yang tenang, nggak usah panik. Jadi dulu. Bisa tidurnya sudah berpisah apalagi di akhirat. Ah. Nah, nafsi-nafsi ya sering. amal awak yang menyatukan ya. Dah, sekian dulu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batinah lebih baik daripada seribu sholat di tempat lain. Kalau Anda mencari Lailatul Qadar angel, bisa saja tanggal 1, bisa saja tanggal 10. Yang paling mendekati harapan 10 terakhir. Yang paling mendekati harapan 10 terakhir di ganjil-ganjilnya 21, 23, 27, 25, 27, 29. Yang paling dekat dengan Lailatul Qadar dari ganjil-ganjil yang 10 terakhir 2 kita tidak belum tentu. Semula karena kaitannya dengan waktu. Anda bisa hati di Pekanbaru Lailatul Qadar di Mekah bisa kemana saja di Mekah ini karena kaitannya dengan waktu. Tetapi kalau 100.000 yang berkaitan dengan makan, dengan tempat, wallahi tidak akan Anda dapati bagaimanapun Anda melakukan ibadah itu kecuali di Mekah. Kenapa? Rasulullah membagi Nabi Nasyidin Musabim bandingnya umat di antara 60 sampai 70. Kalau umat terdahulu lebih 1000 tahun, 900 tahun banyak ibadahnya dong. Tapi untuk Nabi Muhammad ada berkah dong. Situ tadi sholat paling daripada 100 sholat. Dan itu di seluruh bagian-bagian berharam. Masjidil Haram, semua kebaikan-kebaikan itu nilainya 100. Apakah dosa 100.000? Tidak. Kalau sampai dosa 100.000 berbahaya. Tapi Ibnu Abbas berkata dalam sebuah athar, dalam sahabat athar itu perkataan sahabat. Kalau hadis perkataan sabda Nabi, ya. Kalau firman adalah sabda firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam athar sahabat, saya lebih takut berdosa Mekah 1 kali daripada saya berdosa di luar Mekah. Ini asal sahabat yang jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara jemaah yang berulang-ulang, kadang 2 tahun sekali, kadang tiap tahun, kadang 1 tahun bahkan. Tapi haibah Mekah tidak ada dalam hatinya. Keagungan kota Mekah tidak ada, ternyata tempatnya tidak megah. Tidak seperti di Paris, tidak seperti di Bali. Nah itu pandangannya selalu lahir. Berarti dia datang ke Mekah hanya badannya saja, bukan rohaninya. Padahal umrah ini perjalanan rohani. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa'innaha min taqwal qulub. Hatinya bertakwa naik kaitannya dengan hati. Ya apa saja syiar-syiar Allah yang kita agungkan. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya bukit Safa dan bukit Marwah masuk syiar-syiar Allah. Ka'bah termasuk syiar Allah. Rukun Yamani termasuk syiar Allah. Makam Ibrahim syiar Allah. Hajar Aswad syiar Allah. Semua harus kita agungkan. Caranya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat nabinya. Kalau mengagungkan Ka'bah, mengikuti cinta Allah. Allah. Gak usah tempat, gak usah kurangi. Iya.
mengagungkan syiar-syiar Allah, jangan sampai anggap itu kecil. Bukan kita menyembah, tidak. Mengagungkan syiar-syiar Allah, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan jangan sampai melakukan sebuah maksiat. وبشري على النار وأمني من عذابك يوم تبعث عبادك واجعلني من أوليائك وأهل دارك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pagi hari ini, tepatnya hari Jumat, kita sedang melaksanakan perjalanan menuju Masjidil Haram dari penginapan untuk melaksanakan umroh yang pertama, insyaallah. Untuk jarak dari penginapan menuju Masjidil Haram, alhamdulillah cukup dekat, kurang lebih 100 meter. Ini sangat memudahkan bagi jemaah untuk melakukan ibadah. Saat ini kami sedang memasuki area pintu masuk menuju Ka'bah, karena pintu ini hanya khusus untuk bagi mereka jemaah yang melaksanakan ibadah umroh dan juga harus menggunakan pakaian ihram. Sebentar lagi kita akan melihat Ka'bah serta membaca doa ketika melihat Ka'bah. Adapun tawaf yang kita lakukan adalah tawaf qudum, itu tawaf penghormatan kepada Baitullah ketika pertama kali datang ke Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma azid hazal baitan tasrifan batang takajiman takjiman dan harakan wajidanan sabokatu wakorangatu. Saat ini kita sedang turun dari lantai dasar menuju ke bawah, yaitu ke Ka'bah. Bisa dengan menaiki eskalator dan juga menuruni tangga. Sudah mulai terlihat Ka'bah, dan doa saya untuk semua yang menonton video ini, semoga bisa beribadah haji maupun umroh ke kota Mekah dan Madinah serta melakukan tawaf dan melihat Ka'bah secara langsung. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah, seperti inilah pertama kali melihat Ka'bah. Untuk tawaf sendiri itu dilakukan dengan 7 putaran dari Hajar Aswad hingga Rukun Yamani. Setelah melakukan tawaf, kita melaksanakan sa'i, itu berlari-lari kecil dari Bukit Safa hingga Bukit Marwah dengan perjalanan 7 kali. Inna Safa wal Marwah. Waghfir warham wa'fu wa takaram wa tajawaz amma ta'lamu innaka ta'lamu ma'lam na'lamu innaka antallah a'azzu akram. Adapun doa tadi adalah ketika kita melewati pilar dengan lampu berwarna hijau. Disunatkan untuk pria untuk berlari-lari kecil, sedangkan wanita itu berjalan cepat. Makna dari sa'i sendiri merupakan
kafilah dari perjuangan Bunda Hajar radhiyallahu anhu atau Siti Hajar yang berusaha mencari air untuk anaknya Ismail alaihissalam. Ini merupakan penghargaan Allah Subhanahu wa taala kepada istri Nabi Ibrahim, yang mana bolak-balik dari Bukit Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Warham, wafu, watakawal, watakaran, watajawas, amma, taklamu, innaka, taklamu, ala, taklamu, innaka, anta, Allahu, azza, akram, taklam. Allahumma shalli Setelah melaksanakan ibadah sa'i dan 7 kali perjalanan bolak-balik, tiba waktunya untuk melaksanakan proses tahallul, yaitu memotong sebagian rambut atau keseluruhan. Terakhir ya kita ke sini gimana nih pertanyaan Pak? Belum lagi. Ada apa di sampahnya? Enggak. Rasa di penuh. Di bawah aja Bu, kayak Apa bisa? Di dalam apa dalam gel Pak? Tujuan lah ilah tuh. Alhamdulillah, setelah selesai proses tahallul, berikutnya kita melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Seperti inilah suasana setelah sholat fardu Jumat di Masjidil Haram. Lihat lautan manusia. Semua umat muslim dari seluruh penjuru dunia datang ke Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah haji maupun umroh, serta warga lokal pun warga Mekah maupun Saudi juga datang di sini untuk melaksanakan sholat. Di sini terlihat Tower Zamzam yang juga merupakan salah satu ikon. Dan sekarang kita menuju ke penginapan untuk makan siang setelah sholat. Tidak hanya orang dewasa saja yang datang untuk melakukan ibadah umroh, bahkan juga ada anak-anak yang datang ke sini. Ini merupakan jalan menuju ke penginapan kami, kurang lebih 100 meter. أشهد أن محمدًا رسول الله حي على Alhamdulillah, kami baru saja menyelesaikan sholat isya berjamaah di Masjidil Haram. Baru saja kita sholat di lantai 2 di lokasi untuk tawaf bagian atas.
terlihat banyak jemaah yang salat sunat serta mengabadikan momennya, berfoto, dan juga ada yang melaksanakan proses tawaf sunat. Sekarang kami menuju ke keluar dari Masjidil Haram dan balik ke penginapan untuk istirahat serta makan malam. Sekarang kita menuju ke akses keluar dari Masjidil Haram, itu berada di depan WC nomor 3. Lihat sangat banyak jemaah yang sedang menuju keluar dari Masjidil Haram, semuanya mengantri untuk bisa keluar. Dan terlihat langsung tower Zam-Zam dari sini. Masya Allah, terlihat betapa banyaknya jutaan umat manusia yang melaksanakan sholat Isya di Masjidil Haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subuh. Nah, ini mau bagi sholat subuh 4. jam 3 baru. Jam 3 di Mekah. Ya. Yang itu yang tower Zam-Zam. Mesti aja dan tak dah kan. Tak bangun dah kan. Ini panggung. Salat maghrib kan sini nih ya. Salat maghrib. Sudah. Itu biar ya. Nah, Bukan ada apa-apa. itu mallnya dalamnya mall, ada hotel di atas itu. Kayak nggak batal lagi. Menuju sholat subuh berjamaah. Jam 3 subuh di Mekah. Ada mak, ada apa? Di belakang awak ini, mas, ini tower Zam-Zam. Pintu 3 WC. Ya, sejajar WC 3. Ini masuk lantai atas. Depan ni. Di sana. Menuju lantai matap. Al-Jagat namanya. Alhamdulillah, setelah selesai sholat subuh, saat ini kita berada di depan tower Zam-Zam yang mengabadikan momen. Masya Allah, terlihat langit di kota Mekah ini sangat indah. Sekarang kita menuju ke penginapan untuk sarapan pagi, dan juga sangat banyak burung merpati yang berada di halaman Masjidil Haram. Nah, setelah ini kita bersiap untuk berziarah ke tempat-tempat yang ada di sekitar kota Mekah. Jabal Sur merupakan tempat Rasulullah berlindung dari kejaran kafir Quraisy dalam perjalanan hijrah. Setelah ini kita akan menuju ke Jabal Rahmah, kemudian Musdalifah, Mina, dan di Jirona untuk mengambil mikot kedua untuk melaksanakan umroh. Memang ada KFC pun ada. Mutawib dan tour leader Ustadz Fikri sedang membawa snack untuk para jemaah pada ziarah kali ini. Nama-nama di Jabal Rahmah di tempat berteman atau membawa kata mereka nulis kata suaminya dalam istrinya atau istrinya, nulis dalam suaminya atau suaminya sendiri. Kalau tulisannya itu yang ditulis kita itu adalah asma nama Allah yang agung seperti Abdullah, kemudian dijadikan dosanya terus sampai tulisan itu terhapus. 3 kaki nama Allah, nama atau sifat Allah namanya Abdurrahman. Tidak boleh, ya, semiris dan kasihan juga karena mungkin kurang pengarahan. Mereka ada yang datang ke Arafah ini berdoa kepada Allah, tak ada larangan. Dimanapun tempat berdoa boleh. Tapi mereka karena datang masuk yang terdapat dalam hadis mereka
Akhirnya mereka meninggalkan kiblat dan berdoa menghadap kubur yang menjadi penanda bahwa itu adalah Yakub Arafah yang dibuat oleh pemerintah Arab Saudi. Dan tidak ada bonus, tidak ada anjurannya naik ke Jabal Rahmah, tidak ada anjurannya. Jangankan hari ini pun saja nggak ada anjurannya untuk naik. Tapi hukumnya di mana Nabi hukumnya itu? Kita tanya Nabi hukumnya di mana? Nabi hukumnya dibawa ke Jabal Rahmah di atas batu yang hampar dan samar, ya, dan Nabi menghadap kiblat. Posisi Jabal Rahmah ada di depan Nabi. Sekali lagi saya ulangi. Nabi menghadap kiblat, menghadap kiblat di depan Nabi ada Jabal Rahmah. Kalau bahasanya di sini salah. Nabi untuk menghadap kiblat dan menghadap Jabal Rahmah salah. Tapi Nabi untuk tetap menghadap kiblat di depan Nabi ada Jabal Rahmah. Kami jangankan unta, anak siap disembelih. Maka Bapak Ibrahim itu diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatkan pada malam itu bulan Zulhijjah, malam ketujuh, tanggal ketujuh, sembelihlah anakmu. Ibrahim masih ragu, ya, malam ke-8, sembelihlah anakmu. Ibrahim masih ragu, malam ke-9, sembelihlah anakmu. Maka Ibrahim yakin bahwa itu adalah perintah Allah. Ibrahim tahu malam itu bahwa anaknya harus disembelih, dan hari 10 hari nahar, hari lebaran Idul Adha, disembelihlah anaknya. Kalau dalam Arab ini ada jaddah. Nah, kata yang berdekatan dengan tetap namanya jiddah. Ya, baik. Cuma yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala, Adam itu tidak berdoa berpelukan dengan istri, tapi kesalahannya saja. Otomatis bertemu dengan istri, karena semua setan pada gagal, manusia dijatuhkan ke dalam dosa. Ternyata oleh Allah orang yang berada di Arafah dikembalikan sebagaimana gunung yang melahirkan kembali. Siapa yang tidak ingin haji, Bapak Ibu sekalian? Saya mengantri kemari ke Jakarta. Walaupun alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah sering saya haji. Tapi semenjak 2017 sampai sekarang belum pernah haji. Ya RWH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita telah tiba di Jabal Rahmah yang merupakan bukit dari pertemunya Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa. Mas. Lupa, Rian, ini boleh? Nah, tuh. Ibu semuanya Kisah lainnya dari Jabal Rahmah yaitu tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam terkait didatangi mimpi sebanyak 3 kali oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang pengorbanan untuk menyembelih anaknya Ismail. Jabal Rahmah juga merupakan tempat Rasulullah menerima wahyu terakhir, yakni Quran Surat Al-Ma'idah. Saat itu Rasulullah sedang melakukan wukuf. Di puncak Jabal Rahmah dibangunlah sebuah tugu sebagai pengenang pertemuan dari Siti Hawa dan Nabi Adam alaihissalam setelah dikeluarkan dari surga dan dipisahkan oleh Allah SWT di bumi selama 200 tahun. Seperti inilah suasana ketika berada di Jabal Rahmah. Banyak sekali para wisatawan baik haji maupun umroh yang datang ke sini untuk berziarah dan juga berdoa, karena makna dari Jabal Rahmah sendiri itu bukit kasih sayang. Paskan saja. Paskan aja. Di sini kita juga bisa melihat banyak pedagang yang menjual buah-buahan, pakaian, cenderamata untuk dibawa pulang ke Indonesia sebagai kenang-kenangan. Yang Musdalifah dan seluruh jemaah turun di sini mengambil 71 kuil final untuk melempar jumrah. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim.
hajinya dan dipakai hanya 1 tahun sekali. Indal Mas'aril Haram, bergembiralah kamu di dekat Mas'aril Haram. Dan bergembiralah kamu kepada Allah sebagaimana Allah memberikan hidayah kepada kalian. Ini masjid Mas'aril Haram. Ini masjid yang dijadikan oleh Nabi tempat salat maghrib dan isya'nya. Dan sudah sangat banyak parkur untuk mengambil suci di sini. Maka dia membawa pasukan gajah yang menghancurkan Ka'bah, tapi gajah di tempat tadi ketika diarahkan ke Mekah, gajah itu tidak bisa bergerak. Namanya muhasir, melumpuhkan. Lebah yang melumpuhkan gajah. Ketika diarahkan kembali dia pencet jalannya. Maka Allah kirim burung ababil membawa 3 kerikil, 1 di paruhnya, 2 di kakinya dilempar. Waja'alahum ka'ashun makrun. Kebuatlah rombongan antara gajah itu bagaikan daun yang dimakan ulang, tinggal tulang-tulangnya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil jin alam yaj'al kaydahum fi taqlid wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijilin waja'alahum ka'ashun makrun. Dengan besar di depan kita sudah memulai memasuki Mina dan kita tidak bisa berhenti ya, tidak bisa berhenti lama, hanya sebentar saja persiapkan kameranya untuk melihat lokasi bukit yang menjadi tempat perkebunan Nabi Ismail. Sebelah kiri kita Istana Raja, di depan tadi Istana Raja. Dan bentuknya besar sekali ya. Kami Nabi Ismail dengan sembelihan yang agung. Ulama mengatakan domba yang ditembuskan itu besarnya sama dengan bukit ini. Bukit Aubin, tebusan sembelihan yang agung. Ya, Al-Manhar namanya. Sebelah kanan, kalau kita mengarah ke sebelah kanan, ini benda saja permanen yang ditempati oleh jemaah VIP ya. Angkatan Udara Arab Saudi yang menjaga keamanan di kota Mina. Nah, di tempat ini Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah yang sudah ke lantai berapa? 3 lantai. Rata-rata masuk 1 arah. Dan sekarang kita bergerak 2 arah. Pada saat kita itu masih 1 arah di sebelah kanan, sebelah kanan. Kita meninggalkan Mina ini dengan harapan karena memang merupakan sebuah cita-cita. Wanita orang kampung kamar surah apalagi orang tua. Pengen berkah hartanya, pengen berkah lekatnya, pengen berkah rumah tangganya, pengen memperkecil rumah tangganya. Doakan orang tuanya, doakan orang tuanya. Lebih-lebih di dunia, lebih-lebih di dunia. Kadang-kadang sekarang baru belajar agama, baru saja belajar agama. Gampang mengkafirkan orang lain. Di Saudi sekarang kita tidak masuk, kita meningkat Saudi, tapi tidak interaksi kita. Kalau kita bisa lihat perempuan tidak pakai abaya, tidak pakai jubah hitam, apa? Pakai sarung tadi kita. Baik. Corona ini di perang Hunain, setelah perang Hunain itu kan perang Taif. Nabi membawa harta ghanimah, mendapatkan harta ghanimah yang sangat banyak. Yang umrah bersama Nabi, yang berperang bersama Nabi sebelum menaklukkan kota Mekah. Menaklukkan kota Mekah itu membawa jemaah 10.000 dari Madinah, dan itu semua orang-orang Madinah, baik yang muhajirin atau orang Ansar. Berperang bersama Nabi sehingga membawa harta ghanimah di Jirona yang kita sebentar lagi akan kita ambil metode ini. Orang baru masuk Islam di Mekah 2.000. Jadi yang perang Hunain itu jumlahnya berapa? 10.000 orang Madinah, baik yang Ansar atau Muhajirin, 2.000 orang Makkah. Alhamdulillah
kami telah selesai mengambil mikot kedua untuk umroh berikutnya. Adapun untuk mengambil mikot kedua ini berada di Masjid Jirona. Nah, sekarang kita sedang bersiap-siap untuk kembali ke Masjidil Haram dan melaksanakan ibadah umroh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kita berdoa, angkat tangannya yang sedang berikram. Angkat tangannya, rasakan kalau Allah hadir, kalau Allah menyaksikan, kalau Allah melihat dan memperhatikan kita. Angkat tangannya, tunggu sungguh. Ya Allah, aku haramkan rambutku, kulitku, jasadku, tulangku, darahku, dagingku dari larangan-larangan haram. Hanya mencari ridhamu, maka haramkan dagingku, daging ibuku, daging orang yang diumrohkan, dan semua keluargaku, bapakku, anakku, keluargaku, dan orang yang berpesan, haramkan daging kami, darah kami, tulang kami. Ya Allah, haramkan daging kami, tulang kami, kulit kami, jasad kami, organ tubuh kami dari panasnya api neraka. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Silakan istighfar masing-masing dengan dosanya yang kecil. Sampai sekarang momen ini mungkin tidak kembali lagi kepada kita untuk selama-lamanya. Silahkan berdoa, angkat tangannya, istighfar, ingat dosa kita. Targetnya pulang bersih seperti ibu kita melahirkan kembali. Alhamdulillah, kita telah tiba di Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah umroh. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wassalamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza min jannati wan najata minan nari. Rabbi qadni'ni bima razaqtani wa barik li bima a'taitani واخلف علي كل غائبة منك بخير. بسم الله الله أكبر. بسم الله الله أكبر. سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Allahumma inni as'aluka min khairi ma minhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallama. Allahumma inni as'aluka jannata wa na'imaha ilaiha min qaulin ya karim ya rahman ya rahim.
Alhamdulillah telah selesai proses tawaf. Berikutnya melaksanakan sholat sunat 2 rakaat dan kemudian minum air zam-zam. Saat ini kita akan melaksanakan ibadah sa'i, yaitu berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah sebanyak 7 kali perjalanan. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa azama al-azaba wahdahu la syai'a qablahu. Kirim ke Teddy nanti. Kirim. Kali kita Ustaz. Selesai sudah seluruh rangkaian ibadah umroh yang kedua ini, dan saatnya kita kembali ke penginapan untuk beristirahat. Pada salat Isya kali ini kami berada di bagian sisi Safa dan Marwah. Di bagian luarnya terlihat tower Zam-Zam dengan lampu berwarna hijau. Di area bagian sisi Safa Marwah ini banyak jemaah yang mengambil air Zam-Zam. Kebanyakan jemaah di sini berasal dari India, Pakistan, dan beberapa dari negara Asia Tengah. Soalnya ke Safa Marwah namun cepat. Di Safa Marwah ada salatin, nggih. Jam pulang sholat Isya menuju hotel dari Haramain. Pagi ini kami melaksanakan tawaf sunnah, kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah. Kama salli ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Rabbi barik ala sinna kama barik ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, setelah melaksanakan tawaf sunnah dan sholat subuh berjamaah di Masjidil Haram, saya ingin mengajak siapapun yang nonton video ini ke salah satu tempat yang punya view bagus dengan pemandangan yang indah. Lokasinya berada di dekat Maka Tower. Naik eskalator. Yang gigi.
Cukup dengan menaiki eskalator dan kemudian sampai ke bagian atas dan turun kembali. Nah, dari sini kita bisa melihat pemandangan yang indah dari Masjidil Haram. Terlihat banyak jemaah yang berlalu lalang di halaman Masjidil Haram. Sekarang kita kembali ke penginapan untuk beristirahat dan juga untuk sarapan pagi. Biasa 3. Pintu masuk awal itu. Coba pulang, turi ko gitu kan. Di pagi hari terlihat banyak sekali burung merpati di depan Masjidil Haram. Banyak yang bermain, memberikan makanan, dan juga berfoto-foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sedang berada di dalam Masjidil Haram untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Ini merupakan bagian dalam dari interior Masjidil Haram. Banyak jemaah yang sholat di sini dari berbagai negara. Juga di sini tersedia beberapa titik untuk mengambil dan minum air zam-zam secara langsung, sehingga tidak perlu khawatir ketika haus selama beribadah di Masjidil Haram. Di sepanjang perjalanan di dalam Masjidil Haram bisa kita lihat banyak jemaah yang sedang melakukan sholat serta mengambil air zam-zam. Kebetulan saat ini saya sedang berada di bagian dalam, khususnya untuk para jemaah pria di bagian depan dan jemaah wanita di bagian belakang. Di sini terlihat banyak jemaah yang juga melaksanakan tawaf dan ada anak-anak yang sedang berlari. Di sini kita bisa melihat Ka'bah dan juga jemaah umrah sedang melaksanakan tawaf. Ini merupakan suasana setelah salat zuhur di Masjidil Haram. Di perjalanan menuju penginapan, kita bisa melihat banyak merpati di sepanjang jalan. Sepanjang jalan kita bisa melihat ada yang bersedekah dengan membagikan minuman, makanan, buah-buahan dan sebagainya. Sekarang kita kembali ke Masjidil Haram untuk melaksanakan salat asar, kemudian salat maghrib dan isya berjamaah di sini. Dari lantai atas kita bisa melihat para jemaah yang sedang melaksanakan umroh. Di lantai bawah terlihat ada yang melaksanakan sholat, berjalan, serta beristirahat. In Tajikistan, 99% Muslim. Wow, Tajikistan. You come only two people? Your friends? Or No. Tajikistan, Uzbekistan, başka. Jadi selama di kota Mekah, saya sempat berbincang dengan beberapa jemaah dari negara lain yang juga melaksanakan umroh. Setelah salat isya selesai, bisa kita lihat suasana di sekitaran dalam Masjidil Haram selalu ramai dan dipadati oleh para jemaah yang melaksanakan tawaf sunnah.
Setelah selesai salat subuh, kita kembali ke penginapan dan bersiap-siap untuk pergi berziarah ke beberapa tempat di kota Taif. Dan bagi para jemaah yang ingin melaksanakan umroh, sekalian akan mengambil mikot. Batas tanah tanah haram. Berarti Bapak Ibu sekarang yang ditakdirkan berada di dalam tanah haram berada dalam pagar malaikat. Mudah-mudahan jiwa kita tidak pernah keluar dari Mekah. Amin Allahumma. Amin. Sehingga kita terus aman, haram daging kita, darah kita, tulang kita, sumsum kita dari panasnya api neraka. Setelah hijrah ke kota Madinah, Rasulullah ke Taif 1 kali, jadi 2 kali. Adapun sebelumnya kita tidak tahu, sebelum umur 40 tidak tahu, karena beberapa ahli sejarah masih belum tahu bahwa itu Muhammad itu adalah seorang nabi, jadi tidak beda-beda, kesahihannya kurang valid. Namun yang sahih, tahun 10 kenabian Rasulullah datang ke Taif dalam rangka berdakwah. Tahun ke-8 Hijriah setelah penaklukan kota Mekah, Rasulullah berdakwah dan berperang ke Taif. Nah, baik, tahun 10 ya, di kenabian Rasulullah ke Taif, kita tahu bahwa Rasulullah membagi dakwahnya menjadi 3 fase. Kemarin sudah dibaca oleh saya. Fase yang pertama, sirriyah samar-samar, itu dilakukan 6 tahun. Setelah 6 tahun, jahriyah terang-terangan. Setelah jahriyah tahun 10, paman wa Rasulullah yang melindungi Rasulullah itu wafat. Siapa paman pelindung Rasulullah? Abu Talib. Dan Rasulullah sebelum tidur selalu baca doa. Kalau Rasulullah mau tidur baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya banyak yang capek ini ya. Lanjut ya. Rasulullah pamannya wafat, dan itu pelindungnya Rasulullah. Istrinya wafat. Bagaimana kalau istrinya orang itu wafat dan Rasulullah satu, istrinya Siti Khadijah, perempuan janda yang umurnya lebih tua dari Rasulullah 15 tahun. Rasulullah nggak pernah menikah zaman Khadijah masih hidup. Rasulullah umur 25, Khadijah umur 40. Dan yang anak Rasulullah semua yang 7 itu dari Siti Khadijah kecuali 1 yang dari perempuan lain, Maria Al-Qibtiyah, itu Ibrahim. Mulai dari Qasim, Abdullah, laki-laki 2 Khadijah ini, Fatimah, Ummu Kulsum, Ruqayyah, Zainab, ini putra dan putrinya Khadijah. Ibrahim putra bungsunya Nabi dari Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paman wafat. Dulu orang yang diganggu di Mekah itu adalah orang-orang lemah seperti Bilal yang tidak punya sanak saudara, seperti Ammar yang tidak punya sanak saudara yang melindungi. Karena perlindungan hamiyat al-jahiliyah, kesukuan sangat kuat di Mekah. Memang Abu Talib dia tidak Islam, tapi jangan sampai ganggu keponakanku. Waktu itu Hamzah memang tidak Islam, waktu itu sebelum tahun ke-6. Tapi jangan sampai ada yang berkata-kata apalagi mengganggu anak saudaraku. Seluruh Bani Hashim melindungi Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah Abu Talib ini wafat, pelindungnya sudah tidak ada. Karena kepemimpinan Bani Hashim diganti oleh Abu Lahab, dan Abu Lahab musuhnya Rasulullah SAW. Dapat jaga. Sebenarnya Abu Lahab itu goblok. Coba Abu Lahab baca syahadat 1 kali saja. Mudah. Berarti Nabi Muhammad bohong, dusta dong Qur'annya. Kenapa? Karena sudah divonis dari atas langit bahwa Abu Lahab tidak akan bisa baca syahadat. Dengan tabbat yada Abi Lahab wa tab. Dan ini sudah dikatakan oleh kawan-kawannya. Namun ini adalah vonisnya Allah. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada ganti dari kalimat Allah. Makanya di situ doalah di Ka'bah. Ya Allah, in kunta katabtani syaqiyan. Jika engkau mencatat namaku ada di nama bagian buku kiri golongan orang-orang yang celaka, maka gantilah ya Allah. Ubahlah ya Allah. Golongkan kepada orang-orang yang beruntung masuk surga.
Alhamdulillah kita telah tiba di kota Taif dan berkunjung ke salah satu masjid bersejarah yang bernama Masjid Abdullah bin Abbas. Abbas merupakan sahabat dan juga keponakan Rasul. Ibnu Abbas memiliki pengetahuan yang luas. Banyak hadis sahih yang diriwayatkan melalui Ibnu Abbas. Ia juga menurunkan seluruh khalifah dengan nama Bani Abbasiyah. Banyak pedagang yang menjual buah-buahan seperti buah kurma, buah segar lainnya, dan juga banyak jemaah dari Indonesia juga yang hadir dan berkunjung ke sini dari berbagai kota. Kebanyakan pedagang-pedagang di sini bisa berbahasa Indonesia. Sekarang kita akan mengambil wudhu dan kemudian melaksanakan salat sunnah di Masjid Abdullah bin Abbas. السلام عليكم يا حرف الله بالجناب السلام عليكم يا عبد الله putra Abi Bakar. Bukan pertama. Pahala bukan main-main di situ. 100.000. Alhamdulillah. Kursi satu kursi roda dari kelebihan pembayaran sudah saya dapat dan masih lebih 29 real. Kursi roda, insya Allah besok kita beli dan kita antar sama-sama ke pihak wakaf. Kursi roda, pulang jemaah ke Indonesia, 47 jemaah, satu kursi roda dipakai oleh orang-orang yang kurang sehat. Kita letakkan di bagian wakaf di Masjidil Haram. Sehingga pulang dengan tawaf wada nggak selesai, masih ada di Mekah. Ya, masih ada di Mekah bagian-bagian pahala yang terus mengalir dan terus 100.000. Baik, jangan cari bakso di sini. Bakso di Indonesia itu kan baru banyak. Jangan cari satu. Baik, yang khas, yang khas. Kalau di tempat tapi antrinya panjang sekali, 17 real. Antar ke hotel COD 23 real. 100.000. 23 real antar hotel. Ya Allah, ku mengadu kepadamu kelemahan kekuatanku, wahawani 'alan nas, dan kehinaanku di mata manusia. Anta rabbul mustad'afin. Ya, parfum. Kan balik lagi kan? Iya, parfum. Specifically designed for this purpose. The laboratory lid is tightly sealed with the thermal rubber and plastic. After closing it completely, a special compressor is operated to discharge between 30 and 50% of the inside of the laboratory to boil water at a temperature of 60 to 70 degrees Celsius. Then, the ignition begins. Yang apa nama lupa? Ayam, iko mandi angin. Mandi angin. Mandi angin. Mandi. Ayam mandi. Makan mandi itu namanya. Makan mandi. Ya mandi itu ayamnya mungkin bondem aja. Ayamnya dimandikan. Makan mandi. Di Taif. Jara-jara. Taif. Kota Taif. Kota Taif. Oke. Maka ketika Anda tawaf, seakan-akan Anda tenggelam di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. La yarfa'u qadaman wa la yad'uha, tidak meletakkan kaki, tidak mengangkat kaki kecuali dosa-dosa berjatuhan. Makanya pulang nanti targetnya apa? Kaya bahwa ladat kubur itu bagaikan hari di mana ibu kita melahirkan kembali. Itu target umrah. Ibu kamu
Ampunilah dosa ahli keluarga kami, Allah. Ya Allah, panggillah kami untuk kembali lagi, ya Allah. Panggillah keluarga kami untuk kembali lagi, ya Allah. Panggillah keluarga kami untuk kembali lagi, ya Allah. Kita melaksanakan ibadah kepadamu, ya Allah. Ridhoilah kami, ya Allah. Ridhoilah upaya kami, ya Allah. Ridhoilah keluarga kami, ya Allah. Ridhoilah harta kami, ya Allah. Ridhoilah kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami rezeki, ya Allah. Wafat dalam keadaan membawa iman kepadamu, ya Allah. Membawa Islam kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami, ya Allah. Rahmatilah kami, ya Allah. Ya Allah, jangan engkau hinakan kami, ya Allah. Jangan engkau hinakan bapak kami, ya Allah. Jangan engkau hinakan ibu kami, ya Allah. Jangan engkau hinakan ahli keluarga kami, ya Allah. Alhamdulillah telah selesai tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan sebelum meninggalkan kota Mekah. Semoga kedepannya kita masih bisa terus beribadah dan melaksanakan ibadah haji serta umroh. Setelah 1 minggu di kota Mekah, kita akan melanjutkan perjalanan ke kota Madinah, diberikan kesehatan dan selamat sampai tujuan. Alhamdulillah telah tiba di kota Madinah setelah hampir 4 jam perjalanan. Sekarang kita menuju ke Masjid Nabawi dan mengerjakan sholat jamak untuk maghrib di waktu Isya. Bangsa Muhammad, Abdul Karim Al-Khair atau Al-Khair. Di sini dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang tergantung niatnya. Yang dia dapat itu hanya yang diniatkan saja. Maka di sini ada dua jalan. Tatakallahu awwalan amma innal balaghah. Yang pertama kita akan berbicara tentang keindahan kata-katanya. Sekarang kita kembali ke penginapan untuk beristirahat dan melaksanakan ibadah serta berziarah esok hari di kota Madinah. Adapun pintu masuk yang kami lewati yaitu pintu 326, tepatnya di sisi belakang sebelah kanan. Hotel pun tidak jauh dari sini sehingga cukup dengan berjalan kaki kurang lebih 100 meter. Dan juga terdapat banyak toko-toko yang menjual berbagai macam oleh-oleh yang bisa para jemaah bawa pulang. Pagi ini kita telah berada di Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Terlihat banyak jemaah yang telah datang, ada yang berada di sisi luar dan juga menuju ke dalam masjid. Sekarang kami akan menuju ke dalam masjid untuk sholat di dalam. Masya Allah, sangat indah tampilan dari interior dari Masjid Nabawi. Sangat banyak pilar-pilar serta ornamen di dalam masjid ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita dengar azan salat subuh di Masjid Nabawi. Sudah banyak para jemaah yang sudah masuk ke dalam masjid dari berbagai negara yang datang ke sini untuk melaksanakan salat berjamaah.
Setelah selesai sholat subuh, ada beberapa tempat di dalam Masjid Nabawi yang mengadakan pengajian, sehingga jemaah bisa memilih kajian-kajian yang tentunya baik untuk disimak selama berada di Masjid Nabawi. Selain itu, juga banyak para jemaah yang beristirahat di sini serta membaca Al-Quran, dan ada juga yang kembali ke penginapan, serta para jemaah juga bisa mengambil air zam-zam dan meminum langsung di Masjid Nabawi. Doa saya bagi siapapun yang menonton video ini, semoga Allah murahkan rezekinya untuk bisa beribadah ke dua kota suci Mekah dan Madinah, dan juga datang ke Masjid Nabawi dan berziarah ke Raudhah. Ini merupakan suasana ketika hendak keluar dari Masjid Nabawi. Kesan dari bangunan ini terlihat hangat dengan lampu dan juga ornamen-ornamen, serta ada jam untuk sholat yang berada di dinding masjid, dan juga terdapat banyak pintu-pintu dengan bukaan yang besar. Saat ini kita sudah berada di sisi luar dari Masjid Nabawi. Pada minaretnya kita bisa lihat lampu berwarna hijau, dan juga pemandangan pada langit subuh di Masjid Nabawi ini sangat indah, berwarna ungu kemerahan. Di sini kita bisa melihat payung-payung dari Masjid Nabawi ini akan terbuka secara perlahan. Adapun keistimewaan Masjid Nabawi, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Salat di masjidku, Masjid Nabawi, lebih utama daripada 1000 salat di masjid lainnya selain Masjidil Haram." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Maka dari itu tidak heran apabila umat muslim memilih untuk beribadah di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi merupakan masjid kedua yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW setelah Masjid Quba yang didirikan dalam perjalanan hijrahnya dari Mekah ke Madinah. Sekarang kita bisa melihat terbukanya payung-payung dari Masjid Nabawi ini dengan perlahan. Banyak jemaah yang mengabadikan momen ketika payung ini terbuka. Adapun fungsi dari payung Masjid Nabawi yaitu untuk melindungi para jemaah dari sinar matahari dan hujan ketika beribadah. Selain itu, payung Masjid Nabawi juga menjadi salah satu objek favorit para jemaah karena proses terbukanya payung sangat menakjubkan. Adapun jadwal hari ini kita akan berziarah ke Raudhah atau Taman Surga, yang di sana juga terdapat makam Rasulullah bersama para sahabatnya. Untuk jemaah wanita jadwalnya setelah sholat subuh, dan jemaah pria setelah sholat asar. Sekarang kembali lagi ke Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Untuk suhu saat ini pada siang hari cukup panas dan langitnya terlihat sangat cerah. Jadi disarankan kepada para jemaah untuk mempersiapkan kacamatanya ketika berada di siang hari di luar ruangan. Usahakan untuk membawa kacamata hitam. Dapat kita lihat jemaah terutama wanita telah mengisi saf-saf di bagian belakang, tepatnya di sisi luar di bawah payung raksasa di Masjid Nabawi ini. Untuk jemaah pria, di bagian luar juga tersedia tempat
untuk sholat. Kali ini kita akan coba untuk sholat di bagian luar, di bagian pelataran payung-payung Masjid Nabawi. Alhamdulillah telah selesai sholat zuhur di Masjid Nabawi. Banyak jemaah yang kembali keluar dari masjid dan ada juga yang bersantai sambil menunggu waktu asar. Di sebelah kiri terlihat sebuah bangunan kecil yang difungsikan sebagai toilet dan juga tempat berwuduk. Dan di sana juga tersedia tempat mengambil air minum bagi jemaah ketika haus. Sekarang kita akan kembali ke penginapan dan nantinya setelah sholat asar berjamaah kita akan berkunjung ke atau berziarah ke Raudhah, yakni Taman Surga. Di sana ada makam Rasulullah beserta para sahabat. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, inilah jamaah RWH 9 November akan menuju Raudhah bismillahi ta'ala. Semangat Pak. Menuju Raudhah. Sebelum menuju Raudhah, para jemaah akan sholat asar berjamaah dulu di Masjid Nabawi. Nanti masuk dalam. Ke sana itu. Masuk dalam masjid dah. Oh, itu masuk dalam masjid. Bisa lewat sana sih. Selfie. Di dalam Raudhah namun ada beberapa hal yang harus dipahami oleh bapak-bapak biar tidak terpisah dengan rombongan, karena di sini sudah tulis sudah pegang. Kalau bapak nanti masuk maka surat itu akan kental dapat masuk ke dalam Raudhah. Perhatikan, nanti kita akan bersama-sama masuk dari pintu 19 ambil ke kiri tembus ke depan masjid di pintu 37. Perhatikan, semuanya harus bersama-sama dan saya harap sendal jangan taruh di depan sini. Sendal tetap di bawah. Sendal tetap di bawah karena nanti kita aslinya itu panas dan ini bukan tempat seperti di Masjidil Haram. Ya, jadi sendal tetap di bawah dipakai nanti setelah selesai sholat asar. Dan kami harap setelah sholat asar dan kemudian jangan memperhatikan pahalanya bapak pahala yang besar sholat jenazah. Tapi ini demi kemaslahatan jemaah yang lain supaya tetap bersama-sama selesai sholat asar langsung berdiri kumpul dan mengikuti aba-aba. Pak, kasih jalan Pak, kasih jalan dulu Pak. Pak, kasih jalan. Ayo Pak, baris lagi Pak, masuk Pak. Bisa dilihat sendiri antrian menuju Raudhah sangat panjang
Sangat banyak para jemaah yang ingin berkunjung ke sini. Jadi kita usahakan untuk tetap tertib. Pada kubah berwarna hijau, di bawahnya terdapat makam Rasulullah beserta para sahabatnya, yakni Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab. Sekarang kita sedang duduk untuk menunggu antrian masuk ke Raudhah. Ini masuk Raudhah ya. Ini masuk Raudhah. Dan dia masuk Raudhah kau. Ya, tadi yang sudah kami sampaikan doanya jangan duduk. Ya, doa sujud terakhir atau doa seperti sholat subuh kunut. Ya, setelah itu nanti keluar. Karena kalau doa sambil duduk ini paling 2 menit sudah selesai, kita diusir sama polisi. Ya. Sujud terakhir, ya. Bapak sujud terakhir, sholat sunat ya, 2 rakaat terakhir, langsung sujud sholat. Kalau bapak capek, bapak kalau sudah capek sujud, kasih salam dulu, assalamualaikum, setelah itu berdiri, terus doa lagi, ya. Alhamdulillah, sekarang kita menuju ke dalam Raudhah. Pak, abang. Baik. Kasih. Syukran. Ketika berada di dalam Raudhah, dianjurkan untuk salat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Raudhah merupakan suatu tempat yang berada di antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang juga disebut Taman Surga. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, ia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, tempat di antara kubur dan mimbarku ini adalah Raudhah atau kebun di antara beberapa kebun yang ada di surga. Jadi ketika berada di Raudhah, tempat antara mimbar dan makam Rasulullah SAW ini, umat muslim disunahkan untuk beribadah, doa, dan salat. Setelah salat, berbanyak zikir serta berdoa secukupnya dan membaca doa sapu jagat atau doa pendek lainnya. Dikarenakan waktu yang diberikan tidak lama, hanya sebentar, jadi manfaatkan sebaik mungkin untuk sholat dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Itu makam Rasulullah sih kok. Nah, tuh dinding tuh hijau tuh. Setelah melaksanakan sholat dan juga berdoa di Raudhah, sekarang kita melanjutkan perjalanan menuju makam Rasulullah beserta para sahabatnya, yakni Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab. Adapun posisinya tepat berada di depan sebelah kiri dengan dinding berwarna hijau. Sebentar lagi kita akan melewati makam Rasul beserta para sahabat, dan tidak lupa sampaikan salam kita pada beliau dan juga kepada para sahabatnya dengan ucapan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Abu Bakrin, Assalamualaikum ya Umar. Semoga Allah meridhai dan membalasmu dengan kebaikan atas umat Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya
Ya Sayyid Abba. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum ya Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Assalamualaikum ya Umar. Assalamualaikum ya Umar. Alhamdulillah selesai sudah berziarah ke Raudhah dan juga makam Rasulullah beserta para sahabat. Saya doakan siapapun yang menonton juga dapat datang ke sini, insya Allah. Jadi tepat di bawah kubah hijau ini lokasi makam Rasulullah beserta para sahabat dan juga Raudhah. Sekarang kita akan kembali ke penginapan untuk beristirahat, kemudian akan melanjutkan salat maghrib dan salat isya nantinya di Masjid Nabawi. Adapun kegiatan kita untuk esok hari yaitu berziarah ke tempat-tempat bersejarah di kota Madinah seperti Masjid Quba dan tempat-tempat bersejarah lainnya. وجب الشكر علينا ما دعا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita telah tiba di Masjid Quba, masjid pertama yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Masjid Quba adalah masjid yang dibangun dengan dasar ketaatan dan ketakwaan Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun keistimewaan dari Masjid Quba, dalam hadis Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian mendatangi ke Masjid Quba dan sholat di dalamnya, maka ia mendapatkan pahala umroh. Semoga siapapun yang menonton video ini juga dapat datang ke kota Madinah dan berkunjung ke Masjid Quba. Pada bagian tengah masjid terdapat kain panjang yang melintang sebagai pelindung panas dan terik matahari. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar, dia berkata, dahulu Nabi Muhammad SAW mendatangi Masjid Quba setiap hari Sabtu dengan berjalan kaki atau berkendara, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat. Bangunan Masjid Quba didominasi oleh warna putih, serta dipercantik dengan menara masjid yang berjumlah 4 yang berlokasi di setiap sudut Masjid Quba. Masjid Quba juga memiliki 6 kubah besar. Masjid Quba juga menjadi salah satu destinasi favorit yang harus dikunjungi oleh jemaah haji maupun umroh ketika berada di Madinah.
Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan ke salah satu kebun kurma di Madinah. Sekarang kita telah tiba di kebun kurma di kota Madinah. Kita langsung diajak untuk melihat pohon-pohon kurma yang ada di sini. Adapun kurma yang disukai Nabi Muhammad yaitu kurma ajwa. Ajwa merupakan kurma yang pertama kali dibudidayakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kurma ini juga disebut dengan kurma Nabi. Bukit pemanah atau bukit rumah, kata Nabi, di sebelah kiri lindungi arah depan kami, arah belakang kami, pokoknya laju musuh itu jangan sampai menyerbu hujan itu menanam. Dari sebelah kiri, di atas ada bukit kecil, di atasnya 50 pasukan pemanah diletakkan oleh Nabi di situ. Panglima mereka itu Abdullah bin Jubair. Saking tegasnya, bahkan seandainya burung gagah sudah memakan daging kami, sudah jadi bangkai semua di bawah, kalian tidak boleh turun. Tidak boleh tolong. Ya, tegas kan? Sebelum terjadi peperangan, ada Nabi mau menawarkan pedangnya. Siapa yang mau memegang pedangku dan memekaknya, Umar bilang. Di sini kita bisa melihat Jabal Uhud dan juga Masjid Uhud. Jabal Uhud juga merupakan saksi bisu pada peristiwa Perang Uhud. Perang Uhud merupakan peristiwa penting bagi umat manusia karena orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah menyerbu kota Madinah sebagai tempat berkumpulnya Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Waktu berbangun kita semuanya turun, ya, yang sudah ada uzur turun, kita ucapkan salam kepada semua Allah dan semua Rasulullah. Karena 70 korban syuhada Uhud, ya, semua dikubur masal dalam radar. Dan kita ucapkan salam demi Allah, siapa yang datang sampai hari kiamat dan datang mengucapkan salam, mereka menjawab salam itu demi Allah. Sekarang kita telah berada di pemakaman syuhada Uhud, yaitu salah satu tempat bersejarah di kota Madinah yang letaknya sekitar 5 km dari utara Masjid Nabawi. Tempat ini merupakan pemakaman bagi 70 sahabat Nabi Muhammad SAW yang gugur pada pertempuran Uhud, antara lain yaitu paman Nabi sendiri, Hamzah bin Abdul Muthalib. Gunung ini mendapatkan tempat istimewa bagi Muslim. Sesuai dengan hadis Nabi, Gunung Uhud adalah gunung yang mencintai kami dan kami mencintainya. Nabi SAW bersabda, Bukit Uhud adalah salah satu bukit-bukit yang ada di surga. Hadis riwayat Bukhari. Sekarang kita akan melaksanakan sholat Jumat terakhir di kota Madinah sebelum balik esok hari ke tanah air. Alhamdulillah baru saja selesai salat maghrib berjamaah di Masjid Nabawi dan juga nantinya akan dilanjutkan dengan sholat Isya. Ini adalah malam terakhir berada di Madinah setelah kita melaksanakan ibadah umroh selama 12 hari kurang lebih dari perjalanan transit Malaysia, kemudian mendarat di Jeddah, lalu melaksanakan ibadah umroh di Makkah dan juga berziarah ke Madinah. Semoga segala amalan ibadah umroh yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang kita melaksanakan salat maghrib terlebih dahulu di Masjid Kuba sebelum kembali ke tanah air dan menuju bandara nantinya. Allah tidak memanggil orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang yang terpanggil hatinya untuk berkunjung ke Baitullah, melaksanakan haji serta umroh. Semoga kita bagian dari orang-orang tersebut. Amin amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, setelah hampir 9 jam perjalanan dari Madinah dengan pesawat menuju Malaysia dan kita tiba di Kuala Lumpur untuk transit sementara sebelum menuju ke tanah air, yakni balik ke Pekanbaru.
Sekarang kita berada di dalam kereta dari pesawat menuju bandara utama. Itu Mickey ya? Mana Mickey ya? Sudah lama. Jauh sama bicara. RWH